Bilangan pasal yang ke-7, persembahan pada waktu pentabisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya itu dengan segala perabotannya, juga mesbah dengan segala perkakasnya, dan setelah diurapi dan dikuduskannya semua itu, maka para imam pemimpin Israel, para kepala suku, mereka mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas catatan itu. Sebagai persembahan di bawah mereka ke hadapan Tuhan, 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, terimalah semuanya itu dari mereka supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu pada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikan kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentabisan mesbah. Pada hari mesbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mesbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentabiskan mesbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi kupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk kurban bakaran. Seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua, Netaneel bin Zuar, pemimpin suku Isakar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya dipersembahkan 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak. 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi kupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk kurban bakaran. Seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netaneel bin Zuar. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Zebulun, Eliab bin Helion, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi kupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk kurban bakaran. Seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Elizur bin Shedeur, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi kupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk kurban bakaran. Seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa, dan untuk kurban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Shedeur. Pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selumiel bin Zurishyadai, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi kupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk kurban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Inilah persembahan Selumiel bin Zurishyadai. Pada hari ke-6, pemimpin Bani Gad, Eliasaf bin Rehuel, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya ditimbang sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk kurban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi kupan. Seekor domba jantan muda, seekor
domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elsyab bin Rehuel pada hari ke-7 pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud. Persembahannya adalah 1 pinggan perak 130 sikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya dan timbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas berat berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud pada hari ke-8 pemimpin Bani Manasye, Gamaliel bin Pedasur. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 sikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedasur. Pada hari ke-9 pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gideoni. Persembahannya adalah 1 pinggan perak 130 sikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban menghapus dosa dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. Pada hari ke-10 pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Amishadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 sikal timbangannya, 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amishadai. Pada hari ke-11 pemimpin Bani Asher, Pagiel bin Okran. Persembahannya adalah 1 pinggan perak 130 sikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okran. Pada hari ke-12 pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 sikal timbangannya dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan dan 5 ekor kambing jantan dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Itulah persembahan petabisan Mesbah pada hari Mesbah itu rapi dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan ialah 130 sikal perak dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 sikal. Segala perak perkakas itu ada 2.400 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Segala emas cawan itu ada 120 sikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun dengan korban sajiannya, juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan,
60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan petabisan mezbah sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah. Dari antara kedua kerup itu demikian ia berfirman kepadanya. Bilangan pasal yang ke-8, kandil. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun, di sebelah depan kandil dipasanglah lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya." Ayat ke-5, petabisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan lahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa, kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya dan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dan tepung yang terbaik diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Israel mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan Harun harus menunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sudah engkau mentahirkan mereka dan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yaitu semua anak sulung yang ada pada orang Israel yang telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di tengah kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Ayat 23, awal dan akhir masa kerja orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya bekerja pada kemah pertemuan. Tapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka.